Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan kosinus ya. Jadi aturan kosinus, perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan cos. Sama seperti tadi kita buat dulu segitiga sebarang ya. Misalkan di sini A, B, C seperti ini ya. Jika di sini sudutnya adalah A, maka sisi di depannya panjangnya adalah A kecil ya. Sudut B, sisi di depannya panjangnya B. Sudut C, sisi di depannya panjangnya C. Oke, sekarang kita buat garis tinggi dulu. Misalkan kalau yang ini kita pakai dari sudut C, kita buat garis tinggi dari sudut C. Kita tarik garis dari C menuju AB secara tegak lurus seperti ini ya. Nah, ini tegak lurus. Misalkan ini di D. Nah, AB tadi panjangnya adalah C ya. Misalkan AD ini saya buat panjangnya adalah Z ya. Maka panjangnya DB berapa? Kalau AB itu panjangnya C, AD panjangnya Z, maka DB adalah C dikurangi Z. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan aturan kosinus ya. Jadi cos di sini cos A ya, kita gunakan cos A. Cos A itu rumusnya adalah samping per miring, maka bisa kita tuliskan sampingnya adalah Z atau AD, miringnya adalah B. Jadi Z per B. Oke ya. Jika B kita pindah ke ruas kiri, maka dia akan berubah menjadi perkalian sehingga kita dapatkan B dikalikan cos A itu sama dengan Z. Bisa dipahami ya? Oke, kita simpan dulu. Selanjutnya kita bisa mencari panjang sisi dari B dan A. Menggunakan cara apa? Kita bisa menggunakan cara Pitagoras ya. Jadi seperti ini. Misalkan kita cari panjangnya B, maka B kuadrat sama dengan CD kuadrat ya, dikurangi dengan Z kuadrat. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita simpan dulu. Selanjutnya sini A kuadrat, kita cari panjangnya A, kita pakai Pitagoras juga. Kita lihat segitiga CDB, jadi A kuadrat sama dengan, yang tadi B kuadrat itu sisi miring ya, jadi ini ditambah A kuadrat CD kuadrat ditambah C min Z kuadrat ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ini A kuadrat itu sama dengan CD kuadrat ditambah C min Z kuadrat. Kita mendapatkan CD ya, dari sini CD bisa kita tuliskan, ini kan CD kuadrat, Z-nya bisa saya pindah ke ruas kiri sehingga mendapatkan hasil B kuadrat min Z kuadrat. Nah, bisa kita tuliskan di sini ya. Jadi CD kuadrat itu adalah B kuadrat min Z kuadrat ya, ditambah C min Z kuadrat. C min Z kuadrat itu artinya C kuadrat min 2CZ plus Z kuadrat ya, seperti ini. Ini Z kuadrat, ini Z kuadrat, habis dibagi ya, sehingga kita bisa dapatkan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2C. Nah, Z nya kita bisa lihat, Z tadi kita sudah menghitung bahwa nilai dari Z itu adalah B dikalikan cos A. Jadi Z nya bisa kita ganti dengan B dikali cos A ya. Maka dari sini kita bisa mencari panjang dari sisi A dengan cara B kuadrat, ini B kuadrat ya, ditambah C kuadrat yang ini dikurangi 2 dikali CB, 2 dikali C dan B dikalikan dengan cos A sudut yang ini. Nah, inilah yang disebut dengan aturan kosinus ya. Ini adalah aturan kosinus ya. Bisa kita lihat bahwa jika kita mau mencari
panjang sisi A, maka yang kita butuhkan apa? Panjangnya B, kemudian panjangnya C, ini ya, kemudian sudut yang diapit oleh sisi B dan C. A ini kan terletak di tengah-tengahnya B dengan C ya. Jadi A itu terletak di tengah-tengah BC, diapit oleh sisi B dan C. Sehingga jika kita mau mencari panjang sisi yang lain, kita bisa menerapkan cara yang sama persis seperti ini ya. Tinggal kita tuliskan, jika kita mau mencari sisi B, misalkan ya, kita mau mencari sisi B, berarti B kuadrat, maka dua sisi yang lain yang mana? A dengan C. Jadi bisa kita tuliskan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi yang atas tadi 2 dikalikan CB, CB berasal dari sini ya, berarti 2 kali AC, kemudian dikalikan dengan cos sudut yang diapit oleh A dan C. Apa sudut yang diapit oleh A dan C? A dan C ini ya, sudut yang diapit adalah B, maka cos B. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa mencari panjangnya sisi C. A sudah, B sudah, berarti C bagaimana? C kuadrat sama dengan dua sisi yang lain itu siapa? C kan ini, dua sisi yang lain berarti B dengan A, maka B kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2 dikali B dan A ya, kemudian cos sudut apa yang diapit oleh sisi B dan A. B dan A ini ya, sudut yang diapit adalah C. Nah, seperti ini, maka kita sudah mendapatkan 3 aturan kosinus. Jadi syaratnya kita bisa memakai aturan kosinus adalah jika ada 2 sisi, itu panjangnya sudah diketahui, dan 1 sudut yang diapitnya. Jadi contoh ini, B dan A diketahui, sudut C-nya juga sudah diketahui, maka kita bisa pakai aturan kosinus. C dan A diketahui, B juga diketahui, maka kita bisa pakai aturan kosinus ya. Tetapi misalkan B dan A diketahui tetapi sudutnya bukan C melainkan A ya. BA diketahui kemudian sudut A diketahui, kan sudut A ini tidak diapit oleh B dan A, maka kita tidak bisa memakai aturan kosinus. Yang bisa kita pakai adalah aturan sinus, karena pasangan sudut A dengan sisi A itu saling berpasangan. Nah, itu adalah aturan kosinus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.